Pemirsa, rapat pleno DPP Golkar yang membahas persiapan musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar di Bali berakhir ricuh. Mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Yoris Raweai meminta rapat dihentikan. Rapat pleno dinilai tidak sah karena hanya dihadiri oleh sekelompok orang yang dianggap memiliki kepentingan pragmatis. Dan untuk mengetahui alasan rapat pleno berujung kisruh ini, kita telah tersambung melalui telepon dengan Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Golkar, Lamhot Sinaga. Pak Lamhot, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Lamhot, apa alasan mendasar rapat pleno tadi berakhir dengan ricuh, Pak? Rapat pleno yang tadi dimulai jam 4 itu sebenarnya di dalam sendiri pun sudah berlangsung sangat panas ya. Karena ada dua kubu di dalam rapat pleno itu, di mana pengurus yang pro perubahan dan pengurus yang pro Abu Rizal Bakri. Ya. Nah, kita pengurus yang pro perubahan itu mempertanyakan beberapa hal terhadap keputusan-keputusan yang kita anggap sangat serampangan gitu. Keputusan-keputusan yang selama ini diambil oleh kelompok Abu Rizal Bakri dengan menghalalkan segala cara. Inilah yang menjadi keprihatinan kita di dalam rapat tadi, sehingga rapat pleno itu sangat panas, sangat beradu argumentasi, dan Pak Ical kelihatannya ingin memaksakan kehendak gitu. Ingin memaksakan bahwa Munas itu harus dilaksanakan November yang akan datang. Sementara kita berpikiran landasan konstitusi pelaksanaan Munas November yang akan datang itu sangat lemah. Karena Munas Pekanbaru itu telah menetapkan pelaksanaan Munas berikutnya adalah berdasarkan anggaran dasar itu Oktober 2014. Sedangkan rekomendasi adalah 2015 Januari. Nah, kalau dilaksanakan November tidak mengacu kepada ADART, juga tidak mengacu kepada rekomendasi. Itu yang kita pertanyakan semenjak Rapim dilaksanakan di Jogja kemarin, dan tadi muncul lagi di rapat pleno dan situasinya sangat panas. Nah, itu yang membuat yang memicu rapat pleno itu sangat berlangsung panas. Lalu ya, terus. Ya, dan Pak Lamhot, Pak Yoris ada di kantor DPP Partai Golkar dengan membawa 50 massa. Tujuan untuk apa, Pak? Dengan tujuan apa? Saya kira itu kan kader kita yang selama ini sudah resah terhadap kepemimpinan Abu Rizal Bakri. Mereka sudah sangat resah, proses pengambilan keputusan itu tidak berlandaskan konstitusi. Semau-maunya Pak Ical aja dengan kelompok-kelompoknya. Ini yang kita tidak mau, dan justru kader-kader kita ini selama ini melihat mulai dari proses bulan Agustus yang lalu pasca Pilpres ya, kita melihat bahwa Pak Ical ini selalu memaksakan kehendak. Tidak memimpin partai yang besar seperti Golkar ini dengan cara-cara yang baik dan demokratis gitu. Dan kemudian kita juga melihat bahwa ini syarat kepentingan, ingin memuluskan supaya Pak Ical ini kembali terpilih sebagai ketua umum di Munas yang akan datang dengan cara aklamasi. Sehingga mobilisasi-mobilisasi terhadap daerah, meminjam mulut para teman-teman di DPD provinsi untuk melegitimasi niat jahatnya Pak Ical gitu. Ini yang kita tidak bisa biarkan. Nah, oleh karena itu saya kira beberapa kader-kader ya. Rapat tadi tidak dilanjutkan ya, Pak ya? Rapat itu dengan setia kita tunggu tadi ke beberapa pengurus di situ. Saya kira kita tunggu Pak Ical karena begitu situasinya chaos tadi, Pak Ical terbirit-birit. Kenapa Pak? Pak Abu Rizal memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat, Pak Lamhot? Ya, saya nggak tahu ya, karena memang tadi kita menunggu dengan setia. Tapi kan Pak Ical begitu keluar dari persembunyiannya dengan para kelompoknya, begitu keluar dari persembunyiannya, dia datang ke ruang pleno, dia hanya menyatakan bahwa rapat pleno dilanjutkan besok sore karena situasinya tidak kondusif, maka rapat saya tutup. Nah, pada saat dia mengatakan begitu, tiba-tiba meninggalkan ruangan. Itu saya kira juga tidak fair ya, karena beliau tidak boleh meninggalkan ruang pleno begitu saja, atau bahkan tidak boleh menutup pleno hanya begitu saja. Harus ditanyakan bahwa pleno ini harus dilanjut apa tidak. Harus mendengarkan suara-suara daripada pengurus. Tiba-tiba beliau main ketok bahwa pleno sudah ditutup dan meninggalkan ruangan. Ini cara-cara yang tidak bertanggung jawab saya kira. Lagi pula kalau besok dilaksanakan pleno hari Selasa, apakah memang masih
sama apakah membuat dia lebih objektif atau tidak kan nggak ada jaminan, sehingga tidak perlu harus diulur-ulur, tidak perlu harus ditunda. Nah oleh karena itu tadi teman-teman pengurus banyak yang mendesak supaya pleno diambil alih, dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Tapi setelah Agung Laksono berkonsultasi, jika besok dilanjutkan rapat kembali, ada gerakan kembali dari MPG dan Pak Yoris kira-kira? Saya kira semua kader ya, baik pengurus yang pro perubahan, juga kita yang non pengurus, kira akan bergerak terus untuk memperjuangkan ini gerak sesuai dengan yang konstitusional gitu. Jadi sampai kapanpun, jangankan sampai kapanpun, sampai kebenaran itu ditegakkan. Dan mudah-mudahan nanti malam ini Pak Ical itu tidur, lalu kemudian menyadarkan dia supaya besok dia bisa bertindak adil dan demokratis gitu. Baik, Pak Lamhot Sinaga, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita. Terima kasih.